Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Linggi dari kelas Psikologi B dengan NIM 452091053. Kembali lagi, saya akan membuatkan tugas yang diberikan oleh Pak Alim dengan materi tes-tes populasi khusus. Nah, sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu tes populasi khusus. Jadi tes populasi khusus ini adalah tes-tes yang digunakan untuk mengukur dari sisi usia. Bisa juga dari sisi usia yang normal maupun yang tidak normal dari orang-orang tersebut. Jadi maksud dari tes ini adalah kita perlu kembangkan apa yang digunakan orang lain ini sehingga tidak bisa diukur dengan cara yang biasa atau alat ukur psikologi yang bersifat umum. Mungkin itu maksudnya. Adapun contoh-contoh dari tes populasi khusus ini, seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, misalnya kayak ada orang yang orang cacat atau misalnya tes untuk penyandang cacat seperti tunanetra kah, tunarunggu ya, seperti itu. Untuk melakukan tes ini atau untuk melakukan penyandang cacat ini, kita bisa menggunakan test kit atau bisa menggunakan tes blind learning. Maksudnya yaitu tes yang bisa dipergunakan untuk mengetahui orang-orang khusus seperti orang yang cacat tunanetra. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam jenis-jenis dari tes populasi khusus. Jadi tes populasi khusus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama tes-tes kinerja, yang kedua tes-tes non bahasa, dan yang ketiga tes-tes non verbal. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat. Tes-tes kinerja ini hanya melibatkan manipulasi objek dengan penggunaan minimal kertas dan pensil. Jadi tes-tes kinerja ini dia melibatkan tidak semua jenis benda. Dia hanya ingin memanipulasi dari objek-objek tertentu. Yang kedua yaitu ada tes-tes bahasa. Jadi tes-tes bahasa ini tidak membutuhkan bahasa dari pihak penguji maupun yang diuji. Instruksi untuk tes ini diberikan lewat pada demonstrasi, misalnya demonstrasi dari gerak tubuh kita, bisa juga jadi dari pantomim, dan bisa dengan penggunaan lisan maupun tertulis. Yang ketiga yaitu tes-tes nonverbal. Jadi tes-tes nonverbal ini digunakan di sekolah dasar dan bisa juga digunakan di anak-anak prasekolah. Prasekolah itu maksudnya kayak playgroup, TK mungkin juga bisa termasuk, dan di anak-anak yang buta huruf dan non pembaca pada tingkat usia manapun. Maksudnya di sini dibilang non pembaca pada tingkat usia manapun, maksudnya anak-anak yang masih di bawah umur yang belum tahu membaca. Jadi mulai dari SD ke bawah itu masuk di kategori tes-tes nonverbal.
Selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi. Saya akan membahas bagaimana cara kita mengetes penyandang dari cacat-cacat jasmani. Ada 3 kategori. Kategori utama untuk kita mengetahui ketidakmampuan dari jasmani. 1 dari pendengaran, 2 dari penglihatan, dan 3 dari motorik. Dari pendengaran, kita melakukan pengetesan kepada anak-anak yang tunarunggu, yaitu menjadi sasaran primer dalam pengembangan skala kinerja kita. Itu skala kinerja yang paling awal ya. Jadi seperti kita akan melakukan tes intelijensi untuk mengetahui sebagaimana anak-anak ini mengalami kerusakan dari pendengarannya. Jadi dengan kita melakukan tes intelijensi ini, kita dapat mengetahui bahwa anak-anak tersebut mengalami kerusakan pada pendengarannya. Selanjutnya saya akan pindah ke dalam kategori kedua, yaitu penglihatan. Dalam penglihatan ini kita bisa menggunakan tes lisan yang merupakan bagi saya itu adalah cara yang mudah digunakan untuk tunanetra. Tunanetra itu yang masalah penglihatan. Selain tes lisan, ada juga cara lain agar kita bisa mengetahui atau mengetes anak-anak yang tunanetra, yaitu seperti kita melakukan tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum dengan mengenalkan kepada anak-anak format huruf-huruf yang vokal, maksudnya yang mudah anak-anak tunanetra ini mengingatnya, agar anak-anak ini gampang beradaptasi dengan huruf atau beradaptasi dengan tes intelijensi lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir itu ada kategori motorik. Jadi kategori motorik ini dibilang ketidakmampuan motorik yang parah. Maksudnya juga bagaimana ya? Tes ini memungkinkan penggunaan respon dengan menggunakan tes kosakata bergambar. Jadi dalam tes motorik ini kita akan diperhadapkan dengan kosakata yang bergambar. Misalnya seperti vocabulary test, dan kita akan dikenalkan dengan kosakata dalam gambar. Jadi itu maksud dari kategori motorik. Itulah pemaparan video mengenai materi tes populasi khusus. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kiranya materi yang saya bawakan hari ini Pak Alim dapat mengerti dengan baik, dan semoga saya juga dapat mengertinya. Dan mungkin kalau setelah dijelaskan kembali oleh Pak Alim, saya lebih dapat memahaminya. Mohon dimaafkan bila dalam video ini terlalu cepat menjelaskan ataupun terlalu terbata-bata. Semoga Bapak dapat memahaminya dan mengertinya. Sekian dan terima kasih.